bertemu lagi sama aku Safara Dananero. Oke, sebelumnya mohon maaf aku belum salam ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa aku semangat banget? Karena materi kali ini yaitu di mata kuliah public speaking di kelompok terakhir, yaitu membahas tentang ice breaking dalam public speaking, teman-teman. Nah, ini tuh kali ke terakhir mungkin ya, learning journal terakhir di public speaking. Nah, bahwa public speaking itu kan adalah seni berbicara, teman-teman ya. Jadi public speaking itu kita nggak ngomong aja gitu ya, presentasi materi enggak, tapi juga kita perlu adanya ice breaking. Jadi bahwa ice breaking itu yaitu kegiatan awal yang dilakukan oleh pembicara untuk mencairkan suasana. Ya, intinya ice breaking itu untuk mencairkan suasana yang tegang ketika lagi bosan, ketika kebanyakan materi sampai suntuk, kita melihat penonton pada ngantuk. Ya, inilah ice breaking itu sangat cocok untuk dipakai ketika kita melakukan ice breaking. Tapi kalau misalkan kayaknya buat rapat-rapat kantor kayak gitu kurang cocok mungkin ya. Intinya ini tuh di formal bisa ice breaking, atau enggak lagi enggak formal juga itu bagus sih. Maksudnya kegiatan juga bukan di awal tapi di akhir juga bisa. Ya, intinya tujuan utamanya yaitu menghilangkan rasa canggung, meningkatkan perhatian sang pemateri gitu ya, sang pembicara maksudnya, dengan para audiens gitu ya, dan terus membangun koneksi emosional gitu ya, tentunya antara pembicara dan pendengar gitu, para audiens gitu. Nah, ada manfaat ice breaking dalam public speaking, teman-teman. Salah satunya itu membangun hubungan yang positif dengan audiens. Jadi ice breaking itu ya, kan kita kadang ice breaking itu ada lelucon gitu, guyonan-guyonan lah, bercandaan gitu ya. Ada gitu kadang ada yel-yel, atau enggak kalau misalkan ice breaking yang sampai membuat audiens itu harus kompak berdiri gitu ya, itu membangun positif, itu kayak kebersamaannya menyatu lagi gitu, bercanda bareng, mengeluarkan tawa bareng gitu. Terus juga selain menghubungkan pemikiran yang positif, manfaat ice breaking yaitu salah satunya juga meningkatkan fokus dan konsentrasi audiens gitu, teman-teman ya. Jadi ketika audiens sudah mengantuk, sudah mulai suntuk dengan materi sang pembicara sampaikan gitu ya. Nah, ini juga bisa menggali fokus lagi gitu, biar agar anak-anak itu atau enggak audiens yang itu kembali bangun, kembali menggugah lagi gitu ya. Wow gitu, lamun cik bahasa Sunda nama main hencrang deui gitu, main cerang deui matana gitu. Jadi ice breaking juga nggak perlu kita lama-lama gitu ya, yang penting ya asik, teman-teman ya. Lebih cocoknya sih apalagi kalau misalkan buat orang-orang yang emang mukanya gitu ya, yang lucu gitu, tanpa dia ngomong aja kan ada ya, dia tuh lucu gitu. Kayak teman kelas aku nih public speaking, ada Adnan perasaan, dia maju ke depan, dia bengong aja gitu ya, nggak ngeluarin kata-kata. Anak-anak yang lain itu di kelas public speaking pada ketawa gitu. Itu emang jiwa-jiwa stand up-nya itu berarti udah menyatu gitu. Tapi tetap kita agar untuk mengurangi ketegangan gitu ya, mau itu tegang antara si pembicara atau para audiens gitu. Nah, terus manfaatnya juga ada menciptakan suasana interaktif dan menyenangkan gitu. Jadi kadang suka nyanyi bareng gitu ya, ice breaking, atau enggak yel-yel. Nah, jadi pemateri sebenarnya nih, buat pemateri atau buat kita sebagai pembicara gitu ya, kita tidak hanya menyiapkan materi saja gitu, atau enggak kita tidak hanya menyiapkan mental saja, tapi juga menurut aku sih ice breaking juga perlu sih. Ya, apa aja ya, tepuk tangan bareng gitu ya, terus tebak-tebakan apa, kayak lelucon guyonan apa. Nah, kalau misalkan saya lihat nih, kayak Pak Adi misalkan ya, dosen public speaking, kebetulan penulisan berita dan artikel juga nih, teman-teman. Nah, beliau ini menurut saya
tegang gitu ya menjelaskan ini makalah kayak gini misalkan public speaking itu kita harus gini, tapi di pertengahan, kadang di awal atau di akhir atau enggak pas kita tampil saat public speaking ada aja nyaut gitu ya, beliau itu kayak nyeletuk gitu hal-hal yang guyon gitu ya. Jadi kita yang tadinya tegang gitu ya, merasa ih takut ditunjuk, ih takut nih disalahin, tapi ternyata di sela-sela ketegangan itu beliau bisa gitu ada guyonan dikit gitu atau enggak ada nyeletuk Marsolia atau gimana gitu. Jadi kita juga lucu gitu, terus kitanya juga energi energi yang interaktif menyenangkannya itu kembali lagi gitu. Oh iya gitu. Malah aku lebih suka di kelas public speaking sih, walaupun emang gak pada kenal gitu ya teman-temannya. Cuma di public speaking itu lebih kayak ya bicara tapi bebas gitu ya, kayak teman-temannya itu kayak ketawa bareng semuanya. Tapi jujur aku selama semester ini di MK peminatan public speaking belum kenal semua guys, tapi nggak apa-apa, seneng banget sumpah. Terus ada jenis-jenis ice breaking teman-temannya, jadi banyak banget sih jenis-jenisnya, ya kayak perkenalan interaktif, games sederhana gitu ya, permainan ringan lah biar mengundang tawa gitu ya para audiens gitu ya. Ya kayak tadi kayak teka-teki atau enggak humor jokes ringan gitu ya teman-teman ya. Ya intinya kayak pancingan-pancingan pertanyaan yang bikin ambigu sampai semuanya kayak mikir, hah apa sih maksudnya gitu. Itu kadang bikin kocak sih gitu ya. Ya kalau tips sih menurut aku kadang tips itu ya harus menyesuaikan juga sih dengan audiensnya. Kadang audiens buat diajak guyonan itu lebih ke anak-anak atau enggak temen sekelas kayak kita gitu ya, itu lebih enak sih, lebih santai gitu. Tapi kalau misalkan kayak buat ngejokes ke orang dewasa yang lebih tua dari kita gitu, masa orang tua, itu menurut aku kayak udahlah asal ceplos aja, tapi kadang suka gegaring gimana gitu ya. Ya intinya kalau ice breaking ini menurut aku ya jangan terlalu lama teman-teman, ya cukup 3-7 menit lah gitu. Ya intinya jangan sampai memaksakan peserta itu biar gak diem lah gitu ya. Jadi beri opsi aman gitu biar ada seriusnya gitu, ada candaannya gitu ya. Di saat mereka ngantuk jadi gugah lagi, kita bangun lagi gitu semangatnya gitu ya. Pakai ini gitu, pakai ice breaking. Jadi kalau misalnya kita simpulkan, ice breaking ini ya teman-teman bukan cuma pemanis awal atau akhir aja, tapi menurut aku bagian penting sih dalam membangun suasana yang nyaman dan komunikatif gitu ya dalam public speaking. Jadi keberhasilan itu dalam menyampaikan pesan itu sangat dipengaruhi ya oleh bagaimana kita membuka interaksinya, menutup interaksinya gitu ya, atau enggak pertengahannya gitu ya. Jadi jangan meremehkan kekuatan sebuah ice breaking ini ya teman-teman ya. Jadi ice breaking ini menurut aku seru banget sih dan tepat sasaran buat kalian-kalian yang sedang pembicara. Nah, satu lagi, kadang pembicara juga bisa nunjuk para audiens gitu ya. Misalkan pembicara tidak ada persiapan untuk yell atau ice breaking gitu ya. Bisa pembicara, kita misalnya sebagai pembicara gitu ya, kita menunjuk teman kita atau audiens kita yang menurut kita bisa nih buat ngelucu gitu, bisa nih buat games gitu aja nggak apa-apa, biar nyatu gitu sang pembicara dan pendengar para audiens gitu. Baik, mungkin cukup sekian ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.